Halo, selamat datang di video ini. Hari ini kita akan membahas topik yang sangat penting bagi setiap orang yang ingin membangun masa depan finansial yang lebih baik. Kenapa penting untuk memahami investasi jangka panjang? Dan mana sih yang lebih menguntungkan, saham atau kripto dalam hal investasi jangka panjang? Dalam dunia yang serba cepat ini, investasi bukan hanya tentang uang, tetapi juga tentang perencanaan dan strategi yang tepat. Nah, dalam beberapa tahun terakhir ini, baik kripto maupun saham telah menarik perhatian banyak orang. Namun, mana di antara keduanya yang lebih menguntungkan untuk investasi jangka panjang? Mari kita telusuri lebih dalam. Kedua, dasar-dasar saham. Apa itu saham? Pertama, mari kita definisikan apa itu saham. Saham adalah bukti kepemilikan atas suatu perusahaan. Ketika Anda membeli saham, Anda sebenarnya membeli sebagian kecil dari perusahaan tersebut. Saham dapat diperdagangkan di pasar saham, di mana investor dapat membeli dan menjual saham sesuai dengan harga yang berlaku. Ada dua jenis saham, saham biasa yang memberikan hak suara dan potensi dividen, dan saham preferen yang biasanya memberikan dividen tetapi tidak memberikan hak suara. Cara kerja pasar saham. Selanjutnya, bagaimana sih cara kerja pasar saham? Salah satu strategi yang umum digunakan adalah buy and hold. Strategi ini melibatkan membeli saham dan menyimpannya dalam jangka panjang, dengan harapan nilai saham tersebut akan meningkat seiring waktu. Investor yang menerapkan strategi ini biasanya percaya bahwa pasar akan tumbuh dalam jangka panjang, meskipun ada fluktuasi di sepanjang jalan. Selain itu, ada juga konsep dividen. Dividen adalah pembayaran yang diberikan perusahaan kepada pemegang saham sebagai bagian dari laba perusahaan bagi banyak investor. Dividen adalah sumber pendapatan pasif yang sangat berharga. Jadi selain mendapatkan keuntungan dari peningkatan nilai saham, investor juga bisa mendapatkan penghasilan tetap dari dividen. Kelebihan investasi saham. Sekarang mari kita bahas beberapa kelebihan investasi saham. Yang pertama yaitu stabilitas. Meskipun pasar saham dapat berfluktuasi dalam jangka panjang, saham cenderung memberikan pengembalian yang lebih baik dibandingkan dengan bentuk investasi lainnya, seperti tabungan atau deposito. Ini menjadikan saham sebagai pilihan yang menarik bagi mereka yang ingin membangun kekayaan. Yang kedua, regulasi. Pasar saham diatur oleh lembaga pemerintah seperti Otoritas Jasa Keuangan di Indonesia. Yang ketiga yaitu dasar-dasar kripto. Apa itu cryptocurrency? Pertama-tama mari kita definisikan apa itu cryptocurrency. Kripto adalah bentuk uang digital yang menggunakan kriptografi untuk keamanan, berbeda dengan mata uang tradisional yang dikeluarkan oleh bank sentral. Cryptocurrency beroperasi di jaringan peer-to-peer dan tidak terikat pada otoritas pusat. Bitcoin adalah contoh yang paling terkenal, tetapi ada ribuan cryptocurrency lain seperti Ethereum, Ripple, dan Litecoin. Kripto dapat digunakan untuk berbagai tujuan, mulai dari transaksi sehari-hari hingga investasi. Kelebihan investasi kripto. Sekarang mari kita bahas beberapa kelebihan investasi kripto. Yang pertama, potensi pertumbuhan tinggi. Salah satu daya tarik utama kripto adalah potensi pertumbuhannya yang sangat-sangat tinggi. Banyak investor yang telah meraih keuntungan luar biasa dalam waktu singkat. Misalnya Bitcoin yang awalnya bernilai beberapa sen kini telah mencapai nilai puluhan ribu dolar. Meskipun ada risiko yang signifikan, potensi keuntungannya bisa sangat menggoda bagi para investor. Yang kedua, inovasi. Dunia cryptocurrency terus berkembang dengan inovasi baru. Proyek-proyek baru seperti DeFi dan NFT menunjukkan bagaimana blockchain dapat merevolusi berbagai industri dari keuangan hingga seni. Inovasi ini menciptakan peluang investasi yang menarik dan dapat mengubah cara kita berinteraksi dengan uang dan aset. Yang keempat, risiko dan volatilitas. Risiko yang terkait dengan saham. Pertama, mari kita bahas risiko yang terkait dengan saham. Yang pertama, fluktuasi pasar. Pasar saham sering mengalami
fluktuasi yang dapat disebabkan oleh berbagai faktor seperti berita ekonomi, perubahan kebijakan, atau bahkan pergerakan pasar global. Perubahan ini bisa membuat harga saham naik atau turun dengan cepat yang mungkin mempengaruhi nilai investasi Anda dalam waktu singkat. Yang kedua, resiko perusahaan. Selain fluktuasi pasar, ada juga risiko yang terkait dengan kinerja perusahaan itu sendiri. Faktor-faktor seperti kinerja keuangan, manajemen, dan strategi perusahaan dapat mempengaruhi harga saham. Jika perusahaan menghadapi masalah seperti penurunan penjualan atau skandal, harga sahamnya bisa merosot drastis yang berdampak negatif pada investasi Anda. Selanjutnya mari kita bahas yang terkait dengan kripto. Yang pertama, volatilitas tinggi. Kripto dikenal dengan volatilitas yang ekstrim. Harga koin bisa melonjak atau merosot dalam waktu singkat. Kadang-kadang bahkan dalam hitungan menit ini bisa menyebabkan kerugian besar bagi investor yang tidak siap menghadapi perubahan cepat ini. Yang kedua, resiko keamanan. Keamanan juga merupakan masalah besar dalam dunia kripto. Meskipun teknologi blockchain aman, bursa atau dompet digital tempat Anda menyimpan kripto bisa menjadi sasaran peretasan. Beberapa investor telah kehilangan aset mereka karena serangan cyber, dan ini adalah risiko yang perlu diperhitungkan. Yang ketiga, regulasi yang belum jelas. Banyak negara masih merumuskan kebijakan terkait kripto. Ketidakpastian regulasi ini dapat dipengaruhi melalui nilai koin dan membuat investasi dalam kripto menjadi lebih beresiko. Perubahan kebijakan pemerintah atau peraturan baru bisa mempengaruhi pasar dengan cepat. Perbandingan risiko. Jadi bagaimana perbandingan risiko antara saham dan kripto? Saham cenderung memiliki risiko yang lebih terukur karena ada sejarah dan data yang lebih jelas untuk dianalisis. Meskipun fluktuasi pasar dan risiko perusahaan bisa sangat mempengaruhi harga, investor dapat melakukan riset untuk meminimalkan risiko tersebut. Di sisi lain, kripto memiliki tingkat volatilitas yang jauh lebih tinggi, sementara potensi keuntungannya juga besar. Risiko kerugian bisa sangat signifikan. Selain itu, masalah keamanan dan ketidakpastian regulasi membuat investasi kripto menjadi lebih kompleks dan beresiko. Secara umum, saham mungkin lebih cocok untuk investor yang mencari stabilitas dan pengembalian yang konsisten. Sementara, kripto bisa menarik bagi mereka yang siap mengambil resiko lebih tinggi untuk potensi keuangan yang lebih besar. Faktor-faktor yang mempengaruhi performa saham. Yang pertama, kondisi ekonomi. Yang kedua, kebijakan pemerintah. Yang ketiga, suku bunga. Yang keempat, sentimen pasar. Faktor-faktor yang mempengaruhi cryptocurrency. Selanjutnya, kita bahas faktor yang mempengaruhi kripto. Yang pertama, adopsi teknologi. Salah satu faktor kunci adalah adopsi teknologi. Semakin banyak perusahaan dan individu yang menggunakan kripto dalam transaksi sehari-hari, semakin kuat fundamental pasar. Yang kedua, regulasi. Regulasi merupakan yang sangat penting dalam dunia kripto. Kebijakan pemerintah tentang penggunaan dan perdagangan kripto dapat mempengaruhi pasar secara signifikan. Yang ketiga, sentimen pasar. Seperti halnya saham, sentimen pasar juga mempengaruhi kripto. Berita mengenai pelanggaran keamanan, pengumuman dari perusahaan besar, atau bahkan tweet dari toko terkenal bisa mengakibatkan fluktuasi harga yang besar. Yang terakhir, yang keempat, inovasi dan persaingan. Inovasi dalam teknologi blockchain dan munculnya kripto baru juga menjadi faktor penting. Persaingan antar koin dapat mempengaruhi popularitas dari nilai masing-masing. Koin yang menawarkan solusi inovatif atau memiliki komunitas yang kuat biasanya lebih diminati. Kesimpulan dan rekomendasi. Jadi, mana yang lebih menguntungkan untuk investasi jangka panjang? Jawabannya tergantung pada tujuan investasi dan toleransi risiko Anda. Jika Anda mencari stabilitas dan pengembalian yang konsisten, saham mungkin pilihan yang lebih baik. Namun jika Anda siap menghadapi risiko dan mencari potensi keuntungan yang lebih tinggi, kripto bisa menjadi opsi yang menarik. Saya sarankan untuk melakukan diversifikasi, menggabungkan kedua jenis investasi ini dalam portofolio Anda. Jangan lupa lakukan riset yang mendalam sebelum membuat keputusan investasi. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya.